nya ti alif keneh dipasantrenkeun sasarengan sareng Eyang Cibabat, Eyang Cibaduyut sakastro. Pertama masantren teh saurna pun aki teh tiluan di Kanca Bentang Cibeureum aya ulama. Santren di dinya teh. Naon bekalna? Bekalna teh puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah penuturan Abu Ya Simpang Kiai Haji Muhammad Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi, bahwa guru pertama ama Eyang Cibabat ama Eyang Kurdi Mama Cibaduyut sareng Mama Bojong eta guru pertamana masantren pertamana di Ranca Bentang. Simkuring nampi hikayat di santri Pondok Pesantren As-Siroji. Anjeunna nampi hikayat di guruna pangarsa Kiai Haji Apa Sujai Pondok Pesantren As-Siroji, bahwa 3 serangkai eta ama Eyang Kurdi Mama Cibabat Mama Cibaduyut sareng Mama Bojong waktos ka Ranca Bentang nuju zaman Mama Kiai Haji Pakih. Janten ulama 3 eta masantrena pertamana ka Ranca Bentang waktos zaman Ki Mama Kiai Haji Pakih generasi katilu ti Mbah Mukodar. Simkuring nampi ti santrina Pondok Pesantren As-Siroji pimpinan Kiai Haji Apa Sujai, anu mana Kiai Haji Apa Sujai eta masih keneh lungsuran di ieu makam. Wallahu a'lam. Ieu sejarah singkatna Mbah Mukodar sareng Pondok Pesantren Cibeureum Kidul. Kebon kopi Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi didirikan kira-kira pada tahun 1620 Masehi oleh seorang ulama bernama Mbah Mukodar. Mbah Mukodar adalah seorang ulama yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur, bermaksud menyebarluaskan agama Islam yang pada waktu itu sebagai agama yang dianggap agama baru oleh mayoritas masyarakat yang beragama Hindu. Dengan mengembara ke berbagai tempat sehingga akhirnya sampai dan membuka lahan rawa-rawa di lokasi Pondok Pesantren Cibeureum Kidul sekarang. Pada awal pendiriannya, Pondok Pesantren Cibeureum Kidul oleh Mbah Mukodar merupakan padepokan tempat mengaji para santri yang sederhana dan bersahaja, serta menjadi salah satu padepokan yang didatangi santri yang sangat banyak, karena pada saat itu padepokan agama Islam masih sangat jarang, terutama di wilayah Jawa Barat. Keberlangsungan padepokan yang merupakan cikal bakal pondok pesantren mendapatkan hambatan baik dari pemerintah penjajah Belanda dengan membatasi ruang dan gerak para tokoh ulama yang dianggap sebagai kaum radikal, pemberontak, maupun dari masyarakat Priangan yang mayoritas masih memeluk agama Hindu yang pada saat itu dipimpin oleh Bupati Priangan Raden Surya Diwangsa atau Pangeran Rangga Gempol Kusumadinata. Hambatan tersebut tidak menjadikan Mbah Mukodar putus asa dan menyerah, sehingga para santri yang ada tetap bersemangat untuk terus menetap. Hari demi hari pun dilalui dengan semakin bertambah santri yang berdatangan dari berbagai penjuru daerah di Jawa Barat. Dari berbagai latar belakang eksistensi padepokan ini
terus dipertahankan secara terus-menerus oleh para penerus perjuangan Mbah Mukodar, sehingga nama Padepokan pun seiring dengan bergantinya zaman lebih populer dengan pondok pesantren. Ketokohan dan kepemimpinan serta kealiman Mbah Mukodar sebagai ulama yang mempunyai jasa besar terhadap masyarakat sekitar menjadikan nama Mbah Mukodar diabadikan menjadi nama jalan sampai sekarang. Setelah Mbah Mukodar sebagai perintis pondok pesantren ini wafat kira-kira pada tahun 1681 Masehi, maka tonggak kepemimpinan pondok pesantren diteruskan oleh menantunya yaitu Mama Abdul Jalal sampai tahun kurang lebih 1714 Masehi. Kemudian diteruskan oleh menantu almarhum ya Mama Abdul Jalal yang menikahi putri keduanya Nyai Hajah Roliah, yaitu Mama Kiai Haji Hasan Ijroi. Setelah Mama Kiai Haji Hasan Ijroi wafat kira-kira pada tahun 1799 Masehi, maka estafet kepemimpinan diteruskan oleh menantu beliau, suami dari Nyai Hajah Khadijah, yaitu Mama Kiai Haji Pakih sampai tahun 1878 Masehi. Pada masa pondok pesantren Ciberem Kidul dipimpin oleh Kiai Haji Hasan Pakih, Kiai Haji Hasan Pakih inilah banyak melahirkan alumni-alumni ulama yang masyhur seperti Mama Ajengan Kurdi, yang Ama Kurdi, Pondok Pesantren Cibabat Kota Cimahi, Mama Ajengan Zarkasih, Ama Ayang Cibaduyut yang lebih populer dengan sebutan Mama Cibaduyut, Bandung, Mama Hasan Mustawi yang lebih populer dengan sebutan Mama Bojong, ayah dari almarhum Mama Oha Pondok Pesantren Jelagong Kabupaten Bandung, Mama Kudang Tasikmalaya, dan lain-lain. Dari hasil pernikahan Mama Kiai Haji Pakih dengan Nyai Hajah Khadijah dianugerahi 6 orang putri, yaitu Nyai Hajah Maimunah, Nyai Hajah Quraisyin, Mama Haji Rusdi, Nyai Haji Juhro, Nyai Haji Komariah, dan Nyai Haji Hamidah. Pada tahun 1878 setelah Mama Kiai Haji Pakih wafat, Pondok Pesantren Ciberem Kidul diasuh oleh menantu dari almarhum Kiai Haji Pakih atau suami dari Nyai Hajah Maimunah binti Kiai Haji Pakih, yaitu Mama Kiai Haji Maksum. Pernikahan Mama Kiai Haji Maksum dengan Nyai Hajah Maimunah dianugerahi 11 orang anak, yaitu Hajah Maisyarah yang menikah dengan Mama Kiai Haji Abdul Sabur, Pondok Pesantren As-Siroji, Ranca Bentang, Kelurahan Ciberem, Kota Cimahi. 2. Hajah Fatimah yang menikah dengan Mama Kiai Haji Izzuddin, Mama Kaler. 3. Hajah Halimah yang menikah dengan Mama Kiai Haji Jainuddin, Mama Kidul. 4. Hajah Hasanah yang menikah dengan Kiai Haji Saifuddin, Pondok Pesantren Raja Mandala. 5. Kiai Haji Pakih. 6. Haji Effendi. 7. Hajah Juwainah yang menikah dengan Mama Kiai Haji Athaillah, Pondok Pesantren Nahjus Salam, Panyaungan Cileunyi, Kabupaten Bandung. 8. Aang Saipullah. 9. Hajah Imas Syairah. 10. Makmur Hendarsyah. 11. Hajah Atikah. Kemudian setelah wafatnya Mama Kiai Haji Maksum,
Pada tahun 1949 Masehi, maka Pondok Pesantren Ciberem Kidul diasuh oleh putra dan menantu almarhum Mama Kiai Haji Maksum, yaitu Mama Kiai Haji Izzuddin Mama Kaler, Kiai Haji Zainuddin Mama Kidul, dan Kiai Haji Pakih Mama Pakih. Dari hasil pernikahan Mama Kiai Haji Izzuddin dengan Hajah Fatimah binti Kiai Haji Maksum mendapat 7 orang anak, yaitu 1. Hajah Siti Rokayah, 2. Siti Saudah, 3. Siti Zainab, 4. Hajah Nok Siti Kholisoh yang menikah dengan Kiai Haji Alan Nur Ridwan, 5. Kiai Haji Zainal Arifin, 6. Haji Raden Dadang Nawawi, 7. Haji Asep Hidayat. Sedangkan hasil pernikahan Mama Kiai Haji Zainuddin dengan Hajah Halimah binti Kiai Haji Maksum mendapat 7 orang anak, yaitu Hajah Aisyah yang menikah dengan Kiai Haji Acak Burhanuddin, Pondok Pesantren Cidak Wolong, Majalaya, Kabupaten Bandung, Hafsah Nafisa, Kiai Haji Holilullah, Kiai Haji Habibullah, Masyarifah, Kiai Haji Maman Abdurrahman Nung Mursilah. Setelah generasi ke-6 wafat, yaitu Kiai Haji Zainuddin pada tahun 90 Masehi, 1990 Masehi, dan Kiai Haji Izzuddin pada tahun 1999 Masehi, maka Pondok Pesantren sampai sekarang diasuh oleh putra dan menantu dari keduanya, yaitu Kiai Haji Alan Nur Ridwan menantu Kiai Haji Izzuddin, Kiai Haji Holilullah putra Kiai Haji Zainuddin, Kiai Haji Habibullah putra Kiai Haji Zainuddin, dan Kiai Haji Maman Abdurrahman putra Kiai Haji Zainuddin, serta disesepuhi oleh salah satu putra almarhum Mama Kiai Haji Maksum, yaitu Kiai Haji Pakih, generasi pertama pendiri Pondok Pesantren Mbah Mukodar tahun 1691 Masehi. Generasi kedua Mama Abdul Jalal 1619 Masehi sampai 1714 Masehi. Generasi ketiga Kiai Haji Hasan Izra'i tahun 1714 Masehi sampai 1799 Masehi. Generasi keempat Kiai Haji Pakih tahun 1799 Masehi sampai 1817 Masehi. Generasi kelima Kiai Haji Maksum 1878 Masehi sampai 1949 Masehi. Generasi keenam Kiai Haji Izzuddin, Kiai Haji Zainuddin, Kiai Haji Pakih 1949 sampai 1999 Masehi. Generasi ketujuh Kiai Haji Alan Nur Ridwan Khalilullah, Kiai Haji Maman Abdurrahman, Kiai Haji Habibullah. Wallahu a'lam.